pernah sih lagi sepi-sepi banget ya, bingung nih mau gimana, maksudnya nggak sesuai banget sama target gitu. Itu maksudnya capek tenaganya tapi nggak ada hasilnya kayak gimana gitu kan ya, di hati juga. Ya udah, sampai situ tuh berdoa kan ya. Selesai dari doa itu tuh tiba-tiba langsung banyak yang pesan, seriusan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang pengusaha muda. Amin ya Allah, amin. Siti Rahma, panggilnya apa nih? Siti atau Rahma nih? Rahma boleh. Rahma boleh. Kemarin kan lagi bisnis apa sih? Minuman lewat online. Iya. Kalau dilihat-lihat sih banyak juga tuh yang suka, yang minat, yang beli. Alhamdulillah banyak. Dulu juga kan Angga sempat ngikutin ya perkembangannya, asik perkembangan. ganti-ganti usaha kan. Ada yang make up, ada yang masker wajah, sekarang minuman. Dulu pas pertama kali nyobain usaha kayak gini tuh kapan sih? Pas masih sekolah ya? Kalau sekolah mah sih usaha-usaha kayak online gitu, online yang tapi produknya dari orang lain. Oh, jadi kayak reseller doang dari Shopee, barang-barangnya kayak gitu. Suka jualan makanan juga, kayak bisnis kayak cilok gitu kan, pernah. Iya. Itu bikin sendiri? Oh, itu bikin sendiri kalau cilok. Mama sih yang bikin, suruh dagangin. Awalnya juga kan kayak anak baru tiba-tiba jualan, gimana gitu kan. Ya udah minta temen tuh, si Almu. Tapi bagus sih, keren gitu, punya punya effort, punya usaha gitu. Kirain Rahma sendiri yang masak gitu, ternyata ibunya. Gimana sih? Yang kemarin risol itu bikin sendiri juga? Yang mana? Yang risol itu loh. Risol? Iya, risol ya. Yang itu. Aku minta resepnya. Itu mah, ya itu bikin. Cuman gak jadi dijual, dimakan. Dimakan sendiri. Apa dikasih ke adik juga? Iyalah, masa dimakan sendiri. Oh iya, waktu itu kan sempet bikin usahanya kayak beli sendiri dari Shopee terus dijual lagi ya, bener ya? Ya, itu awal-awalnya sih masih baru bisa kayak gitu. Padahal kan ada aplikasi buat reseller juga, tau? Apa tuh? Namanya Mesho gitu ya. Pokoknya teteh nggak pakai lah. Kenapa nggak pakai yang itu coba? Nggak tahu, baru tahu. Ya, berarti kurang informasinya. Kurang nih. Iya, makanya kalau mau usaha tuh harus riset dulu biar usahanya tuh lancar, ya nggak? Iya. Boleh tuh di-share. Oh gitu ya. Dulu gimana tuh? Banyak nggak yang beli? Yang mana? Yang make up? Iya, yang make up. Itu alhamdulillah sih lumayan. Kadang ya biasa aja. Terus kalau misalkan nggak ada yang beli nih, nganggur kan di rumah, itunya bukan kamunya tapi maskernya gitu di rumah nggak diapa-apain gitu, apa dipakai juga? Enggak, kalau misalnya kayak beli-beli di Shopee gitu, kita open PO gitu, jadi nggak ada stok gitu. Kita mesenin punya barang pesanan aja, jadi nggak ada stok gitu. Oh, nggak nyetok dulu gitu, baru dijualin lagi? Nyari orangnya dulu, baru tahu pesanannya berapa, baru dipesanin segitu. Terus itu modalnya dari mana tuh? Apa si orangnya bayar dulu yang mau beli, yang mau PO? Modal? Iya, modal sih dari tabungan. Oh, nabung juga? Sejak kapan nabung?
Baru tahu. Masa harus tahu sih? Iya kan belum pernah cerita. Sejak ya udah lama dari kecil juga nabung. Udah dapat berapa sekarang nabung? Di sensor ya. Nggak bercanda lah. Kalau dulu nih waktu masih reseller dari Shopee ya, yang masker itu, keuntungannya berapa tuh? Keuntungannya bisa 2 kali lipat sih biasanya Serius? dari harga itu. Iya. Oh, si orangnya tahu nggak kalau harganya itu 2 kali lipat? Enggak, maksudnya 2 kali lipat itu kan kalau di Shopee itu kita jualannya ini nyari-nyari gratis ongkiran dulu, jadi lebih murah. Kalau biasanya kan kalau ada ongkirnya gitu, kita nanggung lebih mahalnya dari ongkirnya juga. Jadi dagangannya juga nggak tentu, jarang-jarang gitu. Buat apa tuh? Buat nabung aja atau buat nambahin uang jajan? Ngisi waktu luang aja sih. Lagi Gabut gitu terus kita mau jualan. Kalau sekarang gimana nih sekarang? Yang minuman itu apa sih? Jelly awalnya drink itu milk ya? jelly milk drink. Oh iya, kembali. Ya, itu awalnya emang semenjak dari liburan kemarin kan, nggak ada kegiatan, jadi suka bikin masakan kayak gitu. Jadinya kenapa nggak dibikinin makanan itu dibikinin ada hasilnya gitu, nggak dinikmatin sendiri. Itu bikin sendiri berarti? Iya, sendiri, tangan sendiri. Nggak dibikinin mama lagi ya? Kenapa? Nggak dibikinin mama lagi kayak waktu cilok kemarin? Kan kerja. Oh, iya. Nggak kerja kan. Emang kenapa nggak ini aja? Bikinnya makanan-makanan kayak gitu. Kalau mama biasanya kayak cilok, kayak gitu-gitu. Aku malah nggak bisa kayak gitu. Beda kayaknya, beda era gitu ya. Beda makanannya. Terus itu dari tabungan juga berarti? Iya, ada rezeki sih. Dapat rezeki waktu itu dari uang, alhamdulillah dari uang zakat ya. Dari sekolah kan ya dapat. Terus bingung nih mau dijadiin apa ya. Ya udah mencoba setengahnya bisnis. Ya udah berlanjut sampai sekarang jadi kayak kecanduan gitu. Untung nggak dipakai foya-foya jadi kecanduan foya-foya, enggak. Enggak lah, bercanda. Kemarin juga kan dapat informasi dari Almu ya yang suka nganterin kan. Iya. Itu banyak tuh yang beli katanya. Itu ngantarnya gimana? Kan banyak yang beli nih. Terus sedangkan emang bisnisnya lagi nggak stabil juga nih. Diantar ke rumahnya gitu. Enggak, kita mainnya kayak pertengahan gitu. Misalnya lokasi dia di mana, lokasi kita di mana, kita di titik tengah-tengahnya itu. Jadi gitu. Enggak nyampe ke rumahnya. Jadi kayak ini ya, kayak ngapel gitu ya. Ngapel. Udah pernah ngapel ya? Iya nih, belum pernah. Mau ngapel gak? Ngapel aja deh sana. Bentar deh. Selain Almu, siapa aja yang pernah nganterin? Soalnya nggak pernah sendiri kan keluarnya? Iya, kebetulan juga kan di rumah kan emang nggak ada kendaraan. Jadi suka bingung juga tuh codenya sama siapa ya, sama siapa gitu. Ya paling sama Almu. Kalau misalnya enggak sih, emang udah ini sama Henry. Kepepet banget sama Almu. Sama siapa? Sama Henry. Oh, sama Henry. Mau segitu dong. Oh, cukup tahu. Sama Henry. Tahu juga ya. Kalau misalnya Henry nggak bisa, kan Henry kan juga motornya motor kakaknya ya. Kalau nggak bisa, paling sama Almu, suka sama Sela gitu. Nggak pernah sendiri berarti, susah ya?
Kalau sendiri sih belum. Paling naik angkot juga kan habis di ongkos. Terus yang nganterin dikasih nggak ongkosnya nih buat bensin Kasih gitu? dong. Oh Bensin dikasih. sama makan. Sama kita makan gitu. Yang nganterin suka dikasih ini nggak? Suka dikasih minuman yang gratis nih gitu? Iya. Enggak kalau misalnya minuman gitu belum. Soalnya kita bikinnya pasti paling ngajak makan nih. Ngajak makan, atau enggak sama bensin gitu. Makan sama bensin doang nih? Iya. Makan minum bensin. Oh, makannya di rumah? Apa di luar? Di inilah, di tempat makan. Paling Asik, tempat makan. Kalau tiap nganterin nraktir bakso, nraktir ngasih uang bensin juga emang nggak tekor tuh sama keuntungannya. Kenapa putus-putus? Kalau tiap dianterin sama orang nih, nraktir makan di tempat makan, terus sama ngasih uang bensinnya juga, emang nggak tekor tuh sama keuntungannya? Nah itu juga sih sebenarnya. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau nggak gitu, ya maksudnya kita juga nggak enak. Nggak ngasih apa-apa gitu. Kan kita juga butuh mereka gitu. Tapi dipikirin lagi, nggak apa-apa, hitung-hitung sedekah gitu. Investasi buat akhirat ya. Terus sampai sekarang udah dihitung belum? Dikalkulasiin jumlah keuntungannya berapa tuh? Enggak, setiap misalnya nih kita dapat keuntungannya, aku dapat keuntungannya 200. Bisa modal 200, dapat keuntungannya langsung 2 kali lipat misalnya 400. 100-nya itu dikabungin, sisanya itu buat modal lagi. Jadi modalnya setiap dagang itu bertambah gitu. Berarti udah banyak dong sekarang tabungannya. Wis. Buat masa depan. Iya dong. Rencana berapa tahun lagi? 5 tahun lagi ya? Enggak lah, bercanda. Kalau lewat online gitu kan ribet tuh, harus nganterin dulu, harus COD-an, harus ada yang nganterin, harus kasih uang bensin, harus kasih makan juga buat yang nganterinnya. Kenapa enggak ini aja offline gitu? Buka stand di mana kayak gitu depan rumah, kalau enggak di Pakansari, rame tuh. Iya tuh pernah tuh waktu itu emang jualannya bikin salad buah lebih. Pernah buka di rumah, buka depan rumah lah ya, sama ditip di warung. Tapi kayaknya kurang banyak yang minat gitu kalau di daerah-daerah kampung gitu, kalau salad kayak gitu. Kan harganya juga lumayan ya kalau di kampung 10.000 biasanya. Mikir-mikir lagi mending buat beli beras kayaknya. Iya. Ya kalau ditaruhnya di warung sembako ya jelas salah dong. Itu kan warung sembako, orang-orang nyarinya beras, telur, minyak. Bukan di warung sembako. Bukan. Bukan. Di warung kecil gitu ya. Tapi belum pernah nyobain di Pakansari gitu, di tempat-tempat CFD, di tempat jogging, kan rame tuh. Itu kan kita lagi masa-masanya kayak gini, belum, kan baru-baru juga. Iya kan baru-baru mulai tuh. Kenapa nggak coba mulai di sono aja, kan? Pasti yang jualan juga sedikit kan. Oh iya, di sono boleh jualan nggak sih? Belum dapat infonya. Belum kelihatan. Masih tapi suka ada yang ini, suka ada yang jogging. Jogging mah masih ada. Iya kan lumayan tuh. Karena jadi satu-satunya pedagang es di sana. Jadi serbuan. Satu-satunya kan juga sih kayaknya. Kalau situasi udah normal nih, mau udah pada keluar rumah kan, udah pada rame di luar. Iya. Ada rencana nggak buat buka stand gitu? Soalnya kan kalau dilihat dari keuntungan sama kerugiannya, ya lebih banyak keuntungannya kalau jualannya di stand dong. Iya sih. Emang belum kepikiran ke situ sih. Ini mah cuman iseng-iseng sih awalnya, cuman ngisi waktu luang, belum ada perpanjangan sampai ke stand gitu. Tapi kan bakalan lebih luas lagi nih relasinya.
Sekarang kan baru lewat ini aja ya, baru lewat WhatsApp buat ngasih tahunya promosinya ya. Ke tetangga-tetangga enggak gitu? Iya, tangga juga. Oke, kalau misalkan situasinya udah normal. Suka gitu nih kalau misalkan narasumbernya cewek tuh. Lidahnya suka apa belit. Apa sih? Kalau misalkan situasi udah normal nih, udah stabil lagi, udah boleh beraktivitas lagi lah ya. Ada rencana buat buka stand nggak? Soalnya kan bisa jadi ajang promosi juga, relasinya juga bisa menambah luas kan. Iya, belum sampai kepikiran ke situ tadi. Ya kan kita ngulang. Itu tuh sebenarnya cuman, ya coba, itu tadi cuman ngisi waktu luang sambil nyari-nyari pekerjaan aja. Emang sekarang belum dapat kerjaan gitu? Belum, KTP aja belum bikin. Iya, sama ya ampun, KTP belum bikin, padahal rumah dekat kecamatan. Tuh kan. Ya kan kalau misalkan dihitung-hitung nih antara kerugian sama keuntungan lebih banyak kalau misalkan buka stand sendiri kan. Soalnya kalau misalkan online harus ada di COD-nya kayak transport buat yang nganterin sama uang makannya dan lain-lain. Terus ini nggak kerasa nggak itu? Kalau keuntungan tuh sedikit, Bang. Enggak sih. Soalnya alhamdulillahnya kayak dihitung di buku catatan. Soalnya dihitung-hitung tuh kan kita juga nyari keuntungannya kan lumayan banyak. Jadi keuntungannya juga lumayan. Jadi ngasih beberapa buat yang nganternya yang nggak masalah. Paling mentok-mentok 20-30 ribu. Itu konsumennya banyak, itu dari promosi di grup WhatsApp doang atau ke yang lain gitu, kayak di FB? Ya, pertama sistem status WA namanya. Terus habis itu ke teman-teman, ke semua kontak grup. Di situ kalau misalnya ada yang mau jadi reseller juga bisa. Jadinya lebih murah gitu. Jadi ya banyak yang minat kayak gitu. Murahnya gimana? Bisa diulang nggak? Lebih murah gitu. Murah. Ih, bau. Itu di grup WhatsApp semuanya tuh, semua grup dikasih, di-share gitu. Iya. Nggak banyak sih grupnya. Jadi kemarin juga nyesel ngapus-ngapusin grup. Ayo. Atau nggak penting. Tapi sekarang jadi penting. Iya kan, kita nggak tahu kapan penting. Iya. Kan ada grup pengajian juga, ada grup pengajian, ada grup yang ada gurunya, ada grup ini ya, wali murid TK kan. Iya. Itu kenapa nggak apa-apa tuh di-share ke situ? Iya, minta maaf dulu sih sebenarnya, mau maaf kayak gitu biasanya mau minta. Sudah banyak terjadi emang, sudah banyak terjadi. Sampai bingung ini grup pengajian apa grup apa ini yang isinya orang jualan semua. Tapi ini bagus sih, kan promosi juga supaya relasinya luas juga. Kalau misalkan seandainya ya nanti, insya Allah amin, doain aja. Apa dulu nih? Permintaan konsumen tuh membludak gitu, gede banget gitu sampai nggak kayak handle tuh, gimana tuh? Ya, kayak tadi kalau misalnya sistemnya pre-order ya. Jadi kita udah tahu pemesanannya misalnya 100 botol, jadi nggak mungkin sampai kewalahan banget sih. Jadi kita udah tahu patokannya itu. Kalau 1000 gimana?
1.000. Ya Iya, itu lagi 1.000. mikirin modalnya, mikirin tenaga kerjanya lagi. Kan udah ada tabungan. Ya nggak mungkin sampai maksudnya 1.000 gitu. Iya kan doain Tabungannya maksudnya tabungannya makanya. nggak sebanyak misalnya. Iya kan siapa tahu ntar cabangnya luas kan di seluruh Indonesia gitu. Dia minta invest ya. Iya invest. Udah ada persiapan belum kalau misalkan seandainya emang udah ada pemesanan sampai 1.000 pesanan dalam satu harinya gitu. Belum sih, belum sampai pemikiran 1.000 pesanan gitu. Udah pernah ini belum sih Mungkin butuh. kayak gimana ya? Kenapa? Kayak berandai-andai gitu ngehalu kan. Ntar kalau misalkan ini udah gede gitu ya, udah bisa beli ini beli itu, perusahaannya udah bercabangnya di mana-mana gitu. Udah pernah ngehalu kayak gitu belum? Belum. Cobain lah. Ya ntar malam ya. Iya. Mikirin. Kenapa nunggu malam? Enak tuh malam. Nggak ada yang ganggu. Emang sekarang ada yang ganggu? Nggak berisik. Iya. Tapi jangan ngehalu enaknya doang, kan harus ngeliat pahitnya juga. Kalau kita ngeliat pahitnya nih ya, saat orderannya tuh lagi nggak ada gitu, terus emang lagi butuh banget pemasukan, gimana tuh? Bakal ngapain? Kalau kayak gitu biasanya pernah sih lagi sepi-sepi banget ya, lagi sepi-sepi banget, bingung nih mau gimana, maksudnya nggak sesuai banget sama target gitu, jadi keuntungannya sedikit banget, minim gitu, bingung itu, udah segala coba kayak minta promosiin ke teman sini-sini, ada tuh seorang ya seseorang ngomong, Siapa nih? udah rahasia, saya mah ya udah nggak usah bingung, rezeki udah dia ngatur, katanya kayak gitu. Itu maksudnya capek tenaganya tapi nggak ada hasilnya, kayak gimana gitu kan ya, di hati juga. Ya udah sampai situ tuh berdoa kan ya. Selesai dari doa itu tuh tiba-tiba langsung banyak yang pesan, seriusan. Ya seriusan. Ingat tuh banget abis sholat zuhur kalau nggak salah, di rumah tetangga. Aduh, terharu. Nangis di sini boleh nggak sih? Ya boleh. Jangan ntar ada yang lihat malu. Kalau menurut Rahman nih ya, kunci kesuksesan dalam usaha tuh apa sih? Yang penting niat sih ya, niat dan juga terus berdoa, itu juga jangan lupa. Nah, jangan juga kita nggak enakan gitu kalau misalnya jualan. Soalnya aku ngerasain gitu, misalnya ada misalnya kayak konsumen aku nggak puas dengan hasilnya gitu, dengan hasil kayak nggak enakan. Padahal kan itu emang udah resikonya gitu. Jadi jadinya ada kepikiran, nggak usah ngelanjutin lagi, jadi kayak kepikiran terus. Jadi jangan kayak gitu aja. Kalau misalkan diurutin dari 1 sampai 3 apa aja nih? Doa, niat dulu ya, niat, usaha, terus doa. Niat, usaha, doa, sama ya itu tadi, jangan gak enakan, gimana ya ngomongnya. Jangan gak enakan. Maksudnya kita tuh menerima segala masukan gitu. Itu ada yang kelupaan tahu. Satu apa? Harus ada penyemangat juga supaya kita tuh nggak terlalu terpuruk ya nggak. Semangatin dong. Semangat. Harapan buat kedepannya gimana nih? Ya kan kita berharapnya yang baik-baik ya, semoga bisa tambah gede, semoga berkah kan. Kalau harapan Rahma pribadi gimana? Harapannya semoga bisnis ini bukan cuma menghasilin kayak keuntungan buat diri sendiri, tapi yang merasakan, yang mencicipnya juga puas gitu.
dan hasilnya juga berkah gitu, nggak ada maksudnya kayak kan sekarang tuh banyak tuh ya yang jualan tapi kayak persaingannya tuh malah nggak sehat gitu, yang satu ngomongin ini, yang satu ngomongin itu, yang mudah-mudahan nggak terpengaruh lah sama kayak gitu, soalnya banyak lah yang kayak gitu. Udah nih, nggak ada lagi gitu harapannya? Udah itu aja. Iya, udah kram ini. Iya, maaf. Padahal harapan tuh harusnya yang tinggi banget gitu kan, supaya kalau misalkan harapan yang nggak tercapai, kita tuh jatuhnya di antara bintang-bintang, ya nggak? Iya dong. Nih, Rahma kan sebagai anak baru lah ya dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Walaupun ya bisnis sama usaha beda, tapi kita fokusnya ke Rahma nih. Sebagai anak baru, apa sih tantangannya? Tantangannya itu tadi kayak berkomunikasinya juga sih masih belum betul ke konsumennya kayak gitu. Terus kayak fasilitas buat usahanya juga kurang kayak gitu. Kalau misalkan boleh disimpulin nih, pesan buat para adik-adik yang baru mau mulai usaha, apa nih yang perlu disiapin gitu dari sekarang? Yang perlu disiapin yang pasti mental sama pembeli tuh ya, mental, pasti juga keuangan, modal. Kita itu butuh modal, dan jangan takut mikirin kayak ruginya untungnya, jalanin dulu aja gitu, kayak gitu. Udah gitu doang? Iya, simple. Oh ya, simple tapi pasti ya. Iya, jangan bertele-tele lah. Jangan bertele-tele. Lagian 1 poin itu nilainya udah luar biasa loh, udah bagus banget nilainya. Kalau dijabarin bisa 3 halaman nggak selesai. Ada ini nggak, ada pesan terakhir nggak nih? Oh. Pesan terakhir jahat banget. Mau Enggak, tadi kan baru apa aja yang perlu disiapin nih buat adik-adiknya yang mau mulai usaha gitu. Kalau untuk pesannya sendiri gimana nih? Pesan gimana maksudnya? Ya pesan gitu supaya supaya adik-adiknya tuh enggak kayak tadi terdistraksi sama kompetitornya, terus mentalnya juga harus kuat atau gimana gitu. Pesannya Ya ngasih semangat ya minimal. Harus ya lebih semangat lagi, lebih bisa ngatur ini juga sih, kesehatan kita juga. Jangan sampai kayak kita mikirin usaha-usaha kita mulu tapi kita nggak mikirin kesehatan kita juga gitu. Itu juga sih poinnya penting. Tuh, itu penting banget nih adik-adik yang buat yang mau buka usaha nih ya. Harus dengerin nih kakak tadi ngomong. Dari tadi ngomong. Iya, dari tadi ngomong harus didengerin nih. Soalnya bermanfaat banget nih buat yang mau mulai usaha dari kecil. Oke, Kakak Rahma. Thank you banget nih udah nemenin kita 1 jam ini, udah ngasih kita banyak banget informasi, udah ngasih kita pengalaman yang bukan lumayan ya, yang sangat bermanfaat malah ini. Soalnya kan kita tuh suka bingung gitu mau mulai dari mana gitu ya, dan sekarang Kakak Rahma ini udah ngasih tahu kita nih step-stepnya supaya kita tuh nggak kaget gitu kan. Thank you banget udah nemenin kita sampai 1 jam ini. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan tonton terus Trik Podcast. Ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.